Sebenarnya saya tidak perlu mengklarifikasi apa-apa. Itu adalah keluasan dan keleluasaan kita dalam mengemukakan pendapat. Ya, saya mungkin pernah punya pengalaman belajar. Saya belajar manajemen banyak sekali. Ya, saya punya pengalaman belajar manajemen dan terlibat di dalam kepemimpinan. Dalam ini saya banyak. Tapi belum tentu pengalaman saya dapat menjadi KPI bagi orang lain. Ya. Terus kemudian apa yang kita dapatkan dari perkuliahan kita? Ya disinilah ruang kita, disinilah kita berdiskusi dan mendapatkan pengalaman. Mungkin yang disampaikan oleh Pak Calvin di sinode ini belum juga mampu untuk diterapkan secara total di sinode lain karena aturan-aturan. Mengapa ada hamba Tuhan harus sekolah? Ada perspektif yang berbeda yang dilihat. Alasan mengapa mengapa gereja meminta hamba Tuhan yang setidaknya punya pengalaman, punya pendidikan formal. Ya, kalau ditanya apakah itu dosa, apakah itu terlalu sekuler banget atau tidak? Enggak, Alkitab tidak akan menghakimi kita dengan langkah-langkah kemajuan yang kita buat. Selagi itu yang kita lakukan adalah untuk memperlengkapi. Ya kan? Amsal bilang banyak hal soal pendidikan, ya, karena pendidikan dan hikmat itu akan berjalan beriringan, ya. Kata Amsal bilang begini, belilah hikmat dan jangan menjualnya, ya. Artinya dalam setiap tahap kita, semakin bertambah usia, kita akan memperoleh hikmat kita akan semakin memperoleh pengetahuan yang berbeda. Dan juga pengalaman yang akan menuntun kita untuk semakin berhikmat. Nah, terus kemudian persoalan-persoalan lain. Kenapa kita banyak mengadopsi ini dari pemikiran dari luar? Kalau saya melihat di sini adalah ini lebih dahulu mereka menetapkan, mengadopsi prinsip-prinsip itu yang kemudian kita adopsi. Saya pikir itu juga nggak salah, ya, nggak salah karena itu tadi yang soal bagaimana kita berproses. Nah tadi Pak Tony bilang Dona harus klarifikasi soal proses. Proses adalah bagian yang sedang kita lakukan, yang pasti ada satu tujuan. Nah, apakah misalnya kalau saya melihat memang gereja di Indonesia itu sedang berproses ke arah itu. Nah, saya mau melihat di sini dari bergesernya paradigma. Pertanyaan diskusi kita tadi banyak soal bagaimana gereja, bagaimana sekolah teologia dan lain sebagainya. Begini, kehadiran sekolah teologia, ya, bentuknya menjadi sekolah tinggi teologi itu berdasarkan aturan pemerintah, ya. Tapi prinsipnya lahirnya lembaga pendidikan yang belajar dan mengkhususkan tentang teologi didorong oleh kebutuhan lembaga. Ya, didorong oleh kebutuhan kehadiran gereja. Jadi entah itu bentuknya sekolah SOM, entah itu bentuknya yang belajar 9 bulan, entah itu berdasarkan kebutuhan dan waktu itu memang itulah yang ditetapkan dan saat itu mungkin cukup. Ya kan? Saat itu mungkin cukup. Tapi berkembang seiring dengan perkembangan waktu, interaksi dengan orang berbeda, kita masuk ke era yang berbeda, otomatis kita menyesuaikan, membutuhkan penyesuaian. Sebab mutu kan itu improvement kan? Perbaikan terus-menerus. Jadi kalau dulu S1 dirasa cukup, ya, tapi ternyata ketika menghadapi persoalan pelayanan, tantangan yang lebih berat, kayaknya nggak cukup. Nah, tapi lebih daripada itu, kalau kita berbicara soal panggilan hati, ini tidak berbicara soal S1, S2, S3. Nah, ini yang harus kita bedakan. Karena seringkali kita melihat bahwa yang S3 aja dia pelayanannya kacau. Enggak, ukuran pendidikan ini adalah untuk bagaimana dia membekali diri menghadapi tugas dan menghadapi manusia. Ya kan? Tapi proses pendidikan untuk tetap ada di bawah kaki Tuhan melayani, itulah pentingnya Roh Kudus untuk tetap ada di dalam diri kita yang menjadi pengontrol, ya. Karena interaksi memang ada kalanya lebih susah berdiri di hadapan manusia daripada di hadapan Tuhan.
Tuhan tidak menetapkan standar apa-apa, yang penting kamu mau dan datang. Tapi di hadapan manusia kan ada levelnya. Nah, yang kita lihat dalam proses manajemen itu, dalam proses penetapan SDM kan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang kemudian menjadi persoalan adalah seringkali pemikiran kita begitu, ya masih dalam terkungkung dengan model-model yang lama di dalam pengelolaan. Di satu sisi kita menginginkan gereja dan sekolah mengalami perubahan, tetapi di sisi lain kita menolak aspek-aspek yang membawa kepada perubahan. Ya nggak usah lah kalau misalnya di gereja kita jangan bicara gaji, ya. Padahal yang tadi dikatakan oleh siapa, penginjil pun harus makan dari hasil itu kan upah. Alkitab berbicara soal upah. Kalaupun sekarang ini kita bahasakan sebagai gaji, honor dan lain sebagainya, itu hanya istilah. Ya, istilah. Firman Tuhan bilang, di Alkitab bilang, jangan makan kalau dia tidak bekerja. Iya kan? Nah, tapi kemudian menjadi teori-teori itu adalah akibat dari perkembangan pengetahuan, dan kan Tuhan juga yang kasih otak. Ya, Tuhan juga yang kasih otak. Bahkan Tuhan marah ketika talenta itu tidak dikembangkan. Jadi kalau kita tetap tinggal di dalam pemikiran kita yang ini, ya namanya juga ini kita gereja, ya udahlah, ini aja, kita tetap begini aja. Lo justru nggak boleh. Yang dikasih satu talenta terus kemudian dia tanam, kan yang punya pekerjaan murka. Nah, itu sebabnya kita belajar. Ya, itu sebabnya kita belajar. Nah, Ibu Bapak, nanti dari diskusi inilah yang kemudian nanti akan memperlengkapi presentasi-presentasi. Jadi mungkin saja yang mempresentasikan itu kan dari perspektif yang mereka lihat susunannya, ya. Nah, tugas dari rekan-rekan ini adalah untuk memperkaya. Boleh nggak dilihat dari perspektif ini? Boleh nggak dilihat dari perspektif ini? Nah, itu sebabnya saya pernah bilang sama Pak Tony bahwa yang dilihat oleh banyak mata itu lebih bagus daripada dua mata. Saya lihat disertasi saya itu so perfect, ya, menurut saya, ya. Tapi begitu menghadapi mau ujian, saya duduk dan menangis ulang-ulang, saya ketik sampai kayaknya nggak ada habisnya. Karena apa? Karena saya takut orang menilai karya saya tidak sempurna. Ya, karena apa? Karena saya sudah menilai sempurna dulu. Itu sebabnya dalam manajemen penting sekali untuk menentukan KPI, ya, Key Performance Indicator. Gereja ya jarang sekali menetapkan itu. Padahal ya Alkitab bicara soal buah. Alkitab bicara soal bagaimana kita bekerja, menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu KPI. Ya, itu KPI, ya, Key Performance Indicator. Kita kan harus menghasilkan, dia harus dari yang udah punya 2 menghasilkan 4, yang punya 4 menghasilkan 8, itu multiplikasi itu KPI itu. Jadi ada kalanya dalam di pendidikan sekolah teologi ya, soal honor, soal gaji. Kita sebenarnya kalau kita mau bicara organisasi, kelola profesional itu lebih bagus, ya. Kalau memang gereja mampu membiayai pendeta, biayai pendeta. Supaya apa? Supaya dia juga tidak memikirkan, pikirannya nggak bercabang. Ya, sama seperti Pak Ahok bilang, kasih gaji besar-besar supaya dia tidak punya peluang untuk berpikir korupsi. Ya kan? Nah, bayangkan kostor kita gaji, kostor itu tugasnya lebih banyak dari Bapak Ibu. Yang tadi naik 3 lantai, bersihkan apa semua. Bapak Ibu pulang, kostor masih tetap ada di gereja. Nah, lalu kemudian kita akan memberi kehidupan kepada dia tidak dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, itu yang seringkali terjadi di dalam praktek karena menganggap bahwa gereja, sekolah ini pelayanan. Ya. Nah, ini pelayanan. Sekarang pengkhotbah saja harus punya sertifikasi. Ada sertifikat, ya, penceramah. Ya. Berarti apa? Berarti harus ada pengaturan-pengaturan yang lebih baik. Ya, saya sih merindukan supaya sekolah teologi janganlah memberi honor dengan seadanya. Diikat memang kami susah, ya. Tapi kami selalu berusaha untuk
memiliki standar, ya, memiliki standar untuk dapat memberikan kehidupan, kalaupun dia tidak dapat tidak dicukupkan dari gaji yang bulanan, maka dia harus dikasih menangani proyek A, proyek B, proyek C. Untuk apa? Supaya dia punya kehidupan. Kalau kehidupannya baik, fokus kerjanya juga baik. Nah, ini mutu itu, menciptakan pelayanan yang bermutu itu tidak hanya dari satu indikator. Itu akan berkaitan, ya. Jadi dari pemikiran para dokter-dokter yang ada di kelas inilah yang harapan saya membawa perubahan dari bagaimana cara kita memandang SDM. SDM itu di dalam gereja dan lembaga pendidikan adalah unsur utama untuk kesuksesan sebuah organisasi. Ya, karena itu ya jangan juga kita membutuhkan tenaganya, tapi kita memperlakukan seadanya. Itu yang menjadi tidak fair. Oke, Bapak Ibu, saya harus hentikan diskusinya. Semua masukan dari Bapak Ibu top, dan itu melengkapi. Kita akan bertemu dengan diskusi yang kelompok berikut, dan kita akan sama-sama terlibat.